Pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras tapi tabungan nggak nambah-nambah juga? Atau uang habis terus buat bayar ini itu, cicilan, kebutuhan banyak, tanggungan banyak. Gaji kecil dan pas-pasan gini, gimana bisa ngaturnya? Duh, pusing dah. Kadang masalahnya bukan di gaji yang kecil, tapi tanpa disadari kita melakukan kesalahan keuangan yang bikin keuangan nyungsep terus. Karena kesalahan ini, bukannya finansial makin naik level, malah gaji habis begitu aja tanpa sisa buat ditabung atau diinvestasiin. Kalau terus-terusan gini, sampai kapanpun keuangan bakal stuck di situ-situ aja. Nah, kali ini kita bakal bahas nih, kesalahan-kesalahan keuangan yang sering banget dilakukan orang dan diam-diam bikin susah kaya. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngali terus, karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang dihadapi saat ini. Let's get started. 5 kesalahan keuangan yang bikin susah kaya. Yang pertama, punya terlalu banyak utang konsumtif. Utang konsumtif itu kayak jebakan halus yang bikin banyak orang susah kaya tanpa disadari. Bayangin deh, gaji tiap bulan udah habis duluan, cuman buat bayar cicilan, misalnya cicilan kartu kredit, pay letter, atau pinjaman buat beli barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu penting. Awalnya mungkin kelihatan enteng ya, cicilannya kecil kok. Tapi lama-lama kalau ditumpuk terus-terusan jadi beban yang nyedot penghasilan terus. Masalahnya utang konsumtif itu nggak bikin duit kita berkembang, malah habis begitu aja buat barang yang nilainya turun. Jadi bukannya maju secara finansial, malah stuck di tempat karena gaji habis buat bayar masa lalu. Kalau terus kayak gitu, mau nabung atau investasi pun jadi mustahil. Yang bisa kita pelajari dari kesalahan ini adalah belajar bedain antara utang produktif sama utang konsumtif. Apa bedanya hutang produktif sama hutang konsumtif? Well, kalau hutang produktif misalnya dipakai buat modal usaha atau sesuatu yang bisa bikin duit kita balik lagi. Sedangkan utang konsumtif biasanya cuman buat gaya hidup atau beli barang yang nggak menghasilkan uang. Cara menghindari kesalahan ini simpel aja. Mulai latihan menahan diri sebelum beli sesuatu. Tanyain dulu ke diri sendiri, ini kebutuhan atau cuman keinginan? Kalau emang butuh, usahain bayar cash. Jangan kebiasaan gesek kartu atau klik pay letter. Kalau udah terlanjur punya cicilan konsumtif nih, nah pelan-pelan lunasin, mulai dari yang bunganya paling tinggi. Intinya, jangan biarin masa depan kita ketahan cuman gara-gara bayarin cicilan masa lalu. Yang kedua, nggak punya tabungan dana darurat. Dana darurat itu kayak sedia payung sebelum hujan. Jarang dipakai, tapi penting banget kalau tiba-tiba kejadian nggak terduga datang. Banyak orang yang nggak punya tabungan dana darurat akhirnya panik pas kena masalah kayak kehilangan pekerjaan, motor rusak, atau tiba-tiba sakit. Karena nggak ada simpanan uang, ujung-ujungnya harus ngutang sana-sini atau gesek kartu kredit, dan akhirnya keuangan makin berantakan. Masalahnya, kalau terus-terusan begitu, uang kita habis buat nutupin lubang, bukan buat meningkatkan level finansial. Jadi bukannya bisa menabung atau investasi, malah keuangan stuck di situ-situ aja. Inilah kenapa nggak punya dana darurat jadi salah satu kesalahan fatal yang bikin susah kaya. Yang bisa dipelajari dari sini adalah pentingnya menyiapkan dana darurat minimal buat beberapa bulan kebutuhan hidup, misalnya 6 bulan sampai 12 bulan. Caranya nggak harus langsung gede ya, bisa pelan-pelan mulai dari menyisihkan 5-10% dari gaji setiap bulan. Misalnya nih, gaji 5 juta rupiah. Coba sisihkan 500 ribu rupiah buat dimasukin ke rekening khusus tabungan dana darurat. Bedain rekening ini dari tabungan biasa supaya nggak gampang kepake. Kalau udah terkumpul nih, dana ini bakal jadi penyelamat pas ada situasi mendadak, jadi nggak perlu panik ngutang lagi. Intinya dana darurat bikin kita lebih tenang dan bikin langkah menuju kaya lebih lancar tanpa harus kejebak masalah keuangan mendadak. Yang ketiga, hanya mengandalkan satu sumber penghasilan. Ngandelin satu sumber penghasilan itu sama aja kayak berdiri di atas satu kaki, gampang goyang kalau ada masalah. Banyak orang cuma ngandelin gaji bulanan doang, padahal kalau tiba-tiba kena PHK, usaha bangkrut, atau ada kondisi darurat, langsung kelabakan. Masalahnya biaya hidup jalan terus, sementara duit yang masuk berhenti total. Jadinya gampang kejebak hutang atau malah harus jual aset. Kalau situasi ini terjadi, mimpi buat kaya jadi makin jauh karena semua energi habis buat bertahan hidup.
Kaya itu bukan cuman soal gedein gaji, tapi juga punya banyak sumber aliran duit biar tetap aman. Makanya cuman ngandelin satu sumber penghasilan itu jadi kesalahan besar yang sering bikin orang susah maju. Yang bisa dipelajari adalah pentingnya punya penghasilan tambahan di luar kerjaan utama. Gak harus langsung gede ya, bisa mulai dari hal kecil kayak jualan online, bikin konten, atau investasi yang hasilnya bisa nambah pemasukan. Intinya, semakin banyak pintu rezeki yang dibuka, semakin kuat juga posisi keuangan kita. Contohnya nih, orang yang punya kerjaan tetap tapi juga nyambi usaha kecil, kalau gajinya telah cair nih, dia tetap bisa makan tenang. Cara menghindari kesalahan ini adalah jangan puas sama satu aliran duit. Coba kembangin skill atau cari peluang lain. Dengan begitu, keuangan jadi lebih aman dan jalan menuju kaya nggak gampang berhenti di tengah jalan. Yang keempat, semua uang ditabung, nggak ada diinvestasiin. Naruh semua uang cuman di tabungan itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bikin kita jalan di tempat. Soalnya bunga tabungan kecil banget dan nggak bisa mengalahkan inflasi. Jadi nilai uang kita pelan-pelan turun tanpa disadari. Misalnya nih, duit 5 juta sekarang bisa belanja banyak, tapi 5 tahun lagi bisa jadi cuman cukup buat beli setengahnya aja. Kalau semua uang cuman ditabung, hasilnya ya numpuk, tapi enggak berkembang, alias enggak pernah kaya beneran. Akhirnya kita kerja keras tiap bulan, tapi duit enggak pernah bisa ngejar naiknya harga barang. Inilah kenapa semua uang ditabung tanpa investasi jadi salah satu kesalahan keuangan yang besar. Yang bisa dipelajari adalah bedain antara menabung dan investasi. Karena fungsinya ya beda banget. Nabung itu buat kebutuhan jangka pendek atau keperluan darurat. Sementara investasi itu buat mengembangkan uang biar bisa lebih besar di masa depan. Cara menghindari kesalahan ini bisa dimulai dengan menyisihkan sebagian buat investasi sesuai kemampuan, nggak perlu langsung besar. Contohnya nih, dari gaji bisa nabung buat dana darurat, terus sebagian kecil coba taruh di reksadana, emas, atau saham biar tumbuh. Dengan begitu, uang bukan cuma diam, tapi uang bisa ikut kerja dan nambahin pemasukan. Intinya, kalau mau beneran kaya, tabungan itu penting, tapi investasi yang bikin duit kita berkembang jauh lebih penting. Yang kelima, gaji naik, pengeluaran ikut naik drastis. Gaji naik seharusnya bikin hidup lebih lega, tapi banyak orang malah kejebak gaya hidup baru yang bikin pengeluaran ikut meledak. Awalnya niatnya mungkin cuma traktir atau beli barang kecil buat hadiah diri sendiri. Lama-lama jadi kebiasaan. Contohnya nih, dulu naik motor aja cukup, tapi setelah gaji naik jadi pengen cicil mobil, nongkrong di kafe tiap minggu, atau belanja barang branded. Masalahnya, kalau pengeluaran naik sama cepatnya kayak gaji, ya tabungan dan investasi nggak akan pernah nambah. Jadi, meskipun gaji naik terus, kondisi keuangan tetap aja stagnan, bahkan bisa tambah berat kalau ada cicilan baru. Inilah yang bikin susah kaya, karena gaji naik nggak otomatis bikin aset bertambah kalau pola hidup nggak dikendalikan. Yang bisa dipelajari dari sini adalah pentingnya punya kontrol setiap kali gaji naik. Daripada semua tambahan gaji dipakai buat gaya hidup, lebih baik sisihkan sebagian buat nabung dan investasi. Misalnya nih, kalau gaji naik 1 juta, coba alokasikan setengahnya dulu buat tabungan atau investasi. Sisanya baru dipakai buat kebutuhan tambahan. Dengan cara ini, setiap kali gaji naik, otomatis aset juga ikut naik. Kalau bisa konsisten nih, lama-lama hasilnya akan terasa besar. Dan ini jauh lebih bermanfaat daripada sekedar belanja barang konsumtif. Intinya, biar gaji naik benar-benar bikin kaya, kita harus pintar nahan diri dan gak gampang tergoda naikin standar hidup. Well, itulah 5 kesalahan keuangan yang bikin susah kaya. Lo punya ide soal kesalahan finansial lainnya? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Komen ya. Like, share, dan jangan lupa subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.